Masih ada satu pemain musuh dan akhirnya time comeback langsung di peringkat ketiga. Island of God pun bakal coba untuk berperang dari tim Selo. Hands pun udah Selo, Harsales dan juga Public Academy. Wadaw, ini bakal seru banget tentunya. Dan yes, kita bakal masuk ke round pertama untuk pot B kali ini, di mana udah ada 4 tim yang turun secara bersamaan. Dan sementara itu di Sentosa bakal ada 2 tim langsung nih. Wah, ini dari Pochinok, Mars Electric, Factory, sepi banget nih. Tapi di Clock Tower bakal terjadi penumpukan. Ini TCE Bule nih gue inget banget. Gue sering FT, Betul. ketemu sama mereka. Dan mereka ini sering nabrakin gue gak pernah menang nih, TCE Bule dan kawan-kawan. Tapi sayangnya mereka nggak komit untuk turun ke CT-nya. Betul, bakal coba melipir ke arah hanggar. Tapi sudah ada peperangan di daerah Sentosa di antara tim Public Academy dan juga tim nomor 11. Yap, dan sementara itu Tuyul di sini bakal coba untuk, waduh, setnya sama-sama nih semuanya. Iya, seragam ya, Seragam. kompak. Dan sudah ada satu pengawasan dari Lich H16. Lich 16 yang ternyata TCE Yor once again berhasil mendapatkan APEM di sana. Belum Waduh. di end, belum di ending. Belum di end. Masih aman, masih cukup aman so far. Dia coba di revive dulu, dia kan coba buat di setup lagi. 2 orang temannya dari Public Academy sudah coba terkunci oleh 4 pemain dari Siren. Bakal coba di commit, langsung coba terdengar ada shotgun yang langsung coba di tapping oleh Siren, dimana Justin gak punya senjata sama sekali. Yor pun berhasil langsung confirm kill, first blood didapatkan. Yap, dan di sini fight juga udah mulai pecah. Tang City Esport tentunya udah berhasil mendapatkan 1 poin eliminasi, tapi nggak nyampe situ aja. Yes, masih ada glue wall yang dipasang. Coba untuk clutch atau close combat, dan Wings pun terkena knockdown di sana. 2 orang Siren bakal langsung terkena knockdown. Freya pun coba hanya memanfaatkan tinjunya, cuman nggak bisa mengenai siapapun. Coba di pop up lagi, Justin sudah nggak bisa berbuat banyak. 50 health point langsung coba digerus terus. Dan akhirnya Siren langsung tereliminasi di posisi ke-12. Public Academy dengan 4 poin eliminasinya di sini, benar-benar ngeri banget ya. Yoi. Waduh, once again benar-benar dari tim komunitas Thriving lagi. Mereka benar-benar dapat 4 poin eliminasi, dan yang mereka kill adalah tim Siren yang notabene juga satu tim yang menurut gue cukup wajib untuk diperhitungkan. Wajib untuk diperhitungkan, tapi sayangnya memang tadi Siren kita lihat resource-nya pun minim, terus senjatanya pun juga mereka cuman hanya shotgun peletok ya kan. Yap. Jadi mereka belum bisa all in, sampai pada akhirnya memang Public Academy secara kita lihat di Sentosa lebih diuntungkan, dan dia dapat senjata yang proper untuk bisa satu persatu Siren bisa ditumbangkan. Jadi memang itulah jadi modal buat ketika lu tahu satu tim dari Siren yang selalu turun di Sentosa, ketika lu coba buat nabrakin, kalian udah harus siap. Oke, so itu dia. Dan dari Siren sendiri tadi gua rasa kalau misalkan musuhnya itu menggunakan bounty, lootingannya bakal banyak banget gak sih? Betul, phase 4 pun muncul. Harusnya. Iya. Harusnya. Dan balik lagi ke arah kota tua, kali ini Rosugo Veda yang dari pick udah mulai melipir. Mereka udah mulai mendapatkan resource yang mereka inginkan, yang dipimpin oleh sang Kapten Hayabusa ya. Betul. Dan kita lihat POV dari TME sendiri sudah masih dengan pemain-pemain dengan yang kita kenal ya, ada APEM gitu kan. Dan kita berpindah lagi di mana Selo sudah bakal langsung coba firing kartu nomor 1, coba terus ditatakin, coba untuk dikikis lagi Gluona, tapi dari seorang Blue hati-hati, sudah terkikis juga dari arah kanan karena dari pemain tim nomor 1 udah ngeflank dan sudah sampai ke patahan. Dan ini menjadi satu awareness juga buat Selo biar tidak terculik. Iya, tapi nggak sampai di situ aja, karena tentunya tim 5 dan tim 7 juga bakal bertemu di daerah Shipyard nih. Wah, bakal pecah perangnya antara 4 tim sekaligus. Dan Bule di sana, Blue maksud gua, berhasil mendapatkan 1 knockdown-nya ditambah oleh Sadewa. Yes, dan Raizi dari tim GRDX bakal coba komit ke arah 11 atau nomor 2 ya? Yes, dan offliner di sini. Oh, 7. Mereka bakal coba melakukan riset terlebih dahulu. Kita bisa lihat setup yang dimiliki oleh kelas komunitas, di mana mereka sendiri gak terburu-buru, walaupun udah knock-in 1 orang, mereka coba riset lagi dan mereka coba melakukan spam granat, mencari satu celah di mana mereka bisa mendapatkan advantage gitu. Ya, dan memang ini mereka punya perhitungan di mana mereka juga tahu bahwa musuhnya pasti punya granat yang bisa dimasak dan bisa meletup. Betul. Dan ini juga dari Sadewa, kawan-kawannya pun juga berhasil meratakan tim dari nomor 1 yang tadi berada di open field. Dan ini di kawan Tani hanya tersisa Fakanun yang harus berlari dengan 11 health pointnya. Cukup
agak sedikit try hard ya untuk kawan Tani, tapi nggak apa-apa. Kita lihat kembali di mana offliner ini dari PUBG I Like sendiri sudah bakal coba ngeflank tapi cukup jauh, tapi sudah ada satu pemain lagi terkena knockdown di sana dari tim GRDX. Dua pemain tersisanya bakal coba untuk reset kembali dan sudah ada backstep, ada Chrono yang dipasang dan langsung Iam berhasil terkena knockdown menyerang orang Awi 24, bakal coba berlari, langsung coba jumpshot dengan satu vektornya, sudah nggak bisa berbuat banyak dan langsung ketemu lagi papasan. Awas Chinlock udah bakal lari dengan satu aloknya, Awi pun nggak bisa berbuat banyak dan GRDX Exodus langsung terwipe out. Yes, dan offliner di sana berhasil mendapatkan 4 poin eliminasi tanpa kehilangan satu orang pun di zona pertama yang bahkan belum muncul, udah menyisakan 10 tim aja. Oh sorry, zona pertama udah muncul dan mau muncul lagi zona kedua. Zona pertama lagi merapat, udah menyisakan 10 tim dan 36 orang yang live. Wah, ini dari 36 orang live aja tadi kita lihat bahwa banyak tim-tim yang pincang dan cuman hanya tinggal lone survivor doang. Jadi memang ini banyak banget sih kelas-kelas atau fight awal yang terjadi di beberapa tempat di map Bermuda, dan kita pun juga melihat bahwa tim komunitas lagi benar-benar bisa dibilang untuk game pertama itu panas banget gitu kan. Show off banget. Show off banget sampai nanti di game keempat pun semoga masih tetap bertahan dan masih bisa tetap kompetitif ya sama tim-tim e-sportnya. Betul. Dan kalau kita lihat sendiri di sini justru yang berhasil mendapatkan banyak poin eliminasi itu di early game malah dari tim komunitas. Once again, Agusta berhasil mendapatkan satu knockdownnya, bahkan 2 orang terkena knockdown begitu aja. Sementara itu menyisakan Vicky dan juga B yang harus dipukul mundur. Tapi ternyata tidak, B-nya masih coba untuk menyelamatkan. Yes. Bakal coba revive terlebih dahulu. Bener. Tadi gue rasa tadi kalau tadi bisa dimenangkan harus atau bisa kita lihat combat apa kayak pertarungannya mungkin bakal seru, tapi ternyata ada saudara e-sport Alpha Inc yang mencoba untuk menyisir karena CPR, tapi ini kenapa masih coba jalan di tempat, masih coba jalan-jalan tentunya ada sedikit kesalahan teknis, tapi nggak apa-apa tentunya kita masih bakal nemenin kalian nih. Betul ya, jangan pada nge-dislike aja, pada like ya, like, comment, share ya kan, ke subscribe juga. Jangan sampai menurunkan tempo permainan dari pemain-pemain kita yang berjuang di play-ins untuk bisa masuk ke babak grand final. Iya, dan tentunya teman-teman terus beri dukungan untuk tim favorit kalian, gunakan hashtagnya masing-masing. Stop menjatuhkan tim lain, cukup dukung aja siapapun yang kalian ingin dukung. Dan juga buat teman-teman semua, gue mau ingetin buat like, share, dan juga subscribe video ini, karena ini bakal seru banget. Kita masih bakal nemenin kalian kurang lebih sekitar 8 match lagi. 8 match lagi, itu dia ya. Jadi kita masih coba melihat dari tim-tim yang masih kita ada sedikit kesalahan teknis yang harus kita benerin dulu. Sampai akhirnya memang ya kita bisa ngeliat sih dari game pertamanya aja dari tim komunitas itu udah menunjukkan bahwa mereka udah try hard banget di beberapa turnamen. Betul. Kalau kayak kita lihat offliner dan juga Selo di sana tadi mereka udah punya 4 poin eliminasinya. Betul. Dan juga dari anak-anak offliner udah punya 4 poin eliminasinya, walaupun harus kehilangan satu player, tapi that's okay. That's okay. Masih bisa tetap berjuang sampai nanti ke zona late game, dan ini masih kita melihat POV-nya masih agak sedikit ini ya, crash, tapi kita masih coba untuk terus berinteraksi kepada kalian. Tapi sebelum itu kalian juga semoga aja di luar sana tetap sehat, tetap bisa memberikan yang terbaik untuk nantinya di Free Fire ke depannya ya. Betul. Karena banyak banget event-event nanti di Free Fire ke depannya yang bakalan seru, dan kalian pun harus bisa goals untuk mimpi kalian bisa masuk ke e-sport. Betul. Dan gak cuman itu aja, mungkin juga dari kalian yang udah mulai ngerasa sadar bahwa aduh ternyata udah bukan mekaniknya gue lagi. Di e-sport itu banyak banget lowongan pekerjaan. Betul. Entah lu mau jadi manajer, analis, coach, atau even lu bikin e-sport lu sendiri, gak ada yang salah dengan hal itu gitu. Apalagi mau jadi caster kayak kita juga bisa. Sabi ya. Bisa langsung aja ya pelajarin atau ini. Dan ternyata kembali alhamdulillah. Kembali lagi ke dalam gamenya, dimana dari Ses sendiri dan sudah ada terkena down di sana. Vicky Force pun langsung di confirm kill, dimana Island of God pun juga bakal coba menyisir karena bullseye. Sudah ada 3 tim, dimana PUBG Like masih ini ya, masih coba untuk
ngeluting, dan Bara pun di sana nggak bisa berbuat banyak karena ada IOGN yang berhasil mendapatkan 1 kill dengan baretanya. Kita di sini Fung pun bakal coba berlari, B pun juga coba nembakin karena katulistiwa karena dipakai. Vicky pun juga langsung terbang di sana. Oh, oke. Udah bakal dikejar di mana musuhnya dihancurin begitu aja. Nathan udah knockdown oleh seorang I Like, dan juga dari Fung berhasil mendapatkan Lord di sana. Alpha Ing harus puas di posisi ke-10, tapi nggak bakal diam begitu aja. Mereka masih coba cari di mana lawannya. Sementara dari Aero mereka bakal kedatangan tamu. 2 tim e-sport yang bakal bertemu di sini dan dua-duanya juga masih cukup kuat. Ada Rosugo dan juga ada tim dari Aerowolf. Dan kita lihat di sini dari Island of God bakal bertemu dengan 2 pemain tersisa dari tim nomor 5. Dari Chrono sudah diaktifkan, Lord pun bakal coba ngegulung-gulung mereka terlebih dahulu. B pun udah terkena beberapa tembakan yang cukup panas. Hayabusa berhasil melakukan seorang Halcyon. Roll Good pun jumpsuit ke arah Vicky, berhasil terkena down. Misalkan seorang B pun nggak bisa untuk berlari kemana lagi karena dari Pap sudah langsung berlari ke arah kanan, dan B pun terpantau di sana. Adam pun kembali kita ke arah pick di mana sudah ada Ajix yang berhasil langsung mengkonfirm kill, dan Aerowolf harus puas di posisi ke-9. Dan ini dia seorang Rosugo Adam, the golden boy from Rosugo Veda. Betul. Sekali lagi menunjukkan taringnya dengan 3 poin eliminasi. Wah, berarti ya lagi carry nih Adam ya kan, karena memang juga Adam pemain yang cukup lama ya di Rosugo gitu kan, dan kemarin pun juga di FFIM pun juga mereka perform banget di finalnya, jadi memang pantas ya Golden Boy ya sebenarnya. Iya, dan dari Adam sendiri memang udah cukup lama ada di bumi semenjak ada Hawa juga gitu kan. Iya. Jadi wajar kalau dia jago ya. Yes. Dan dari Sadewanya di sini, dari teman-teman Selo Heracles yang udah berhasil mendapatkan 5 poin eliminasinya, mereka bakal bermain dengan tempo yang cukup santai dan mengikuti zona-zona selanjutnya ya. Yap, betul banget. Dan sudah ada zona yang merapat, dan kita lihat next zone-nya kayaknya ke arah mana. Dan zonanya ke arah Clock Tower. Dari sekian banyaknya tim, cuman hanya tim TME yang sudah menempati atau mengisi Clock Tower. Ini enak banget. Dari TME kalau dia ngambil rumah hijau pun ada tim yang masuk ke arah tower, bisa dia tapping dan bisa dia dapetin untuk kill. Tapi dari I Like sendiri dari tim nomor 5 ini juga harus berhati-hati ketika dia masuk ke daerah Clock Tower. Dari Valdonya sendiri pun udah ngawasin di daerah kiri, sampai pada akhirnya di arah hanggar itu benar-benar Valdo harus bisa ngasih informasi ke temannya dari Clock Tower. Betul, karena dari PUBG I Like juga dia udah coba untuk bertahan juga dekat dengan zona, dan IOG mulai perlahan masuk ke dalam. Kalau kita lihat rotasi dari IOG sendiri cukup kenceng. Lu bisa lihat gimana tadi IOG gerak ke arah daerah Bullseye sampai akhirnya mereka balik lagi dari CT ke Hangar, Obser, Bullseye, Graveyard, dan balik lagi ke Katul sampai akhirnya mereka masuk ke Clock Tower lagi. Yes, dan sudah ada tim dari TME yang sadar kedatangan dari tim IOG, tapi Rosugo berhasil mendapatkan knockdown-nya di sana. Kita lihat sini Adam dengan 864 damage dengan hashtag keempatnya, berarti memang menunjukkan bahwa aim dari Adam itu on point banget. Harus diperhitungkan ya. Harus diperhitungkan, apalagi dia memakai 1 AWM. Itu harus jadi concern buat tim-tim yang mencoba untuk nabrakin ke arah Rosugo Veda. Tapi di sisi lain Hayabusa berhasil mendapatkan korbannya lagi dengan 1 SPD ke arah tower, di mana Galang berhasil terkena down kembali. Seorang Adam dengan 1 baretanya coba terus di tapping 1 tower. Ini cukup bahaya buat Rosugo Veda. Kalau ada musuh atau tim nomor 4 mendekat dengan 1 pelontarnya, ini bakalan jadi malapetaka untuk Rosugo. Malapetaka untuk Rosugo karena peperangannya udah terdengar dan ada mobil tiba-tiba masuk, tapi langsung terkena down oleh seorang Von di sana. Yes, terkena headshot. Enak banget ketika mobil laju ke arah bawah, Von tinggal coba tapping dan pas banget kena pala. Nah, ini yang gue suka. Klasik Hayabusa, defense di 1 tower berempat, dan mereka nggak dapet zona. Tim 4 Rosugo dan juga tim 2 mereka harus masuk ke dalam zona, dan zonanya itu open field. Betul. Ini bakal enak banget buat IOG maupun TME. Siapapun yang bisa dapat high ground dari Clock Tower, gua rasa mereka yang bisa natakin tim-tim ini yang mau masuk ke dalam zona gitu. Tapi di lain sisi ada tim 9 juga yang nggak bakal tinggal diam. Ketika zona bergerak, dia bakal coba ikutin pattern yang dibuat oleh IOG, sampai sehingga IOG nggak sadar di belakangnya ada musuh, dan it's
about time sampai mereka bisa melakukan backstep. Iya, dan kebetulan juga ketika dari TME fokus ke arah IOG, itu dari Rosugo Veda bisa manfaatin untuk ngehajar 2 orang tersisa di arah tower kiri. Ketika dia udah selesai, dia bisa free buat masuk ke clock tower, karena dari TME sendiri yang nomor 12 di rumah hijau itu udah fokus ke arah teman-temannya untuk melakukan covering ketika ada yang perang. Tapi ada tim nomor 2 yang berdekatan. Lord pun gak sadar, bakal coba di jumpsuit, coba di tapping lagi dengan Beberona, dan di sini ada 1 krono yang diaktifkan. Cukup baik sekali penggunaan krononya. Lord pun berhasil mendapatkan kill di sana. Hayabusa pun langsung coba ngeras ke arah tim dari Public Academy. BRK Zoro pun juga harus kena steal oleh TME, dan TCE sendiri sudah langsung terpantau oleh Resugo. Cukup cepat sekali responnya. Coba di tapping lagi, offliner pun harus terwipe out di posisi ke-6. TME Valdo pun berhasil mendapatkan 1 confirm killnya, dan sudah ada pecah war lagi. Tim nomor 3 bakal bertemu. Ada IOG Hands di sana terkena knockdown oleh TME, dan langsung coba fokus Beyond ke arah bawah, ke arah depan, tapi terkena backstep oleh TME. Ya, langsung aja di backstep gitu aja. Karma mendapatkan IOG Lord menggunakan predict shoot di sana, menyisakan Rulgood sendiri di sini. Duel 1 lawan 1, dan ada respon gol yang cukup bagus dari seorang Karma, di mana coba Rulgoodnya mencari di mana musuhnya di sini. Yes, sudah ada 1 strap yang dilakukan oleh Karma, tapi ternyata Rulgood masih bisa memanfaatkan timingnya. Tang City pun berhasil terkena down atau terwipe out di peringkat ke-5, dan zonanya pun berpihak ke arah kawan-kawan dari Island of God. Ya, tadi cukup baik mengutus 2 orang dari tim TME menjaga pergerakan dari tim IOG, tapi tidak mendapatkan hasil yang maksimal sampai akhir zona juga ya. Yes, dan di sini Rosugo Veda pun juga harus tertahan pergerakannya karena ada tim Selo yang sudah menahan 4 orang di arah bawah tangga, dan Virus pun agak cukup kesulitan untuk melakukan hit ke arah tim Selo, tapi Hayabusa sudah bakal langsung terkena down di sana oleh seorang hand dari kejauhan. Baretanya pun Ajixnya langsung tereliminasi di luar zona. Selo pun bakal coba komit untuk langsung berpindah, di mana di depannya sudah ada tim Island of God yang menunggu. Beyond pun coba udah sadar, langsung coba terobos. Berbahaya di sana. Bakal regroup kembali, memancing tembakan untuk memastikan bahwa memang ada musuh di depannya. Ya, satu betting yang cukup berbahaya dari Beyond, mengingat mereka nggak punya helm ya. Beyond sendiri cuma punya fast level 3, dan tadi ketika dia coba ngebait ke depan, untungnya kepalanya nggak copot. Iya, untungnya kepalanya nggak copot. Sampai pada akhirnya Virus pun juga tersisa sendiri. Ini dari granatnya bakal coba dilempar. Virus pun coba menunggu momen 2 tim, coba dipasang glue wall untuk antisipasi tembakan dari arah kiri. Tapi Virus pun udah nggak bisa punya banyak pilihan lagi karena sudah ada 2 tim yang mengapit. Tapi dari Virus coba memanfaatkan dari 1 posisi atasnya. P90 sudah langsung coba ditembak, tapi dari Rulgood pun sadar di arah atasnya masih ada 1 pemain musuh. Dan akhirnya time comeback langsung di peringkat ke-3. Island of God pun bakal coba untuk berperang dari tim Selo. Hands pun udah langsung terkikis darahnya, dan akhirnya Selo berhasil memenangkan match pertamanya di map Bermuda, dan inilah dia Buya untuk Selo Heracles. Wow, congratulations buat Selo Heracles, gila keren.